Selamat siang mitra pendengar di lingkar kota Wonogiri dan sekitarnya. Seperti yang sudah kami janjikan tadi ya, bahwa untuk kesempatan hari ini selama 1 jam ke depan dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, 90 FM Giri Suara Wonogiri hadir untuk Anda di talk show bersama Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri. Ya, dan mitra pendengar, untuk Anda yang mau berinteraksi ya, nanti kita tunggu atensi Anda di 027332134, juga melalui WhatsApp di 081393584000. Dan acara ini juga bisa Anda ikuti melalui live streaming kami di rds.wonogiri.co.id. Juga bisa Anda lihat melalui YouTube ya, RDS Wonogiri. Iya, dan mitra pendengar, untuk kesempatan siang hari ini tema yang bakal kita hadirkan yaitu pelaksanaan putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama. Tentunya kita akan mengetahui bagaimana sih pelaksanaan putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama itu sendiri. Nah, sekarang sudah hadir narasumber yang kali ini sudah hadir di studio Radio Giri Suara Wonogiri. Bakal kita sapa. Ini ada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Mansur MH. Beliau merupakan panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang diperbantukan di Pengadilan Agama Wonogiri. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, nanti kita akan mengulas tuntas bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama ya Bapak ya. Oke, kita sehat ya Bapak ya. Alhamdulillah sehat. Ya, amin. Baik, sekali lagi mitra pendengar, untuk Anda yang mau menanyakan melalui WhatsApp dan juga melalui telepon, selalu kita tunggu atensi Anda. Nah, sebelum nanti kita menginjak bagaimana sih pelaksanaan putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, kita akan mengetahui dulu apa sih tupoksi Pengadilan Agama itu sendiri, Bapak. Ya, terima kasih. Terkait dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi pengadilan itu disebutkan di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 26 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Di situ disebutkan bahwa tupoksi pengadilan itu adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan ya perkara-perkara orang-orang yang beragama Islam ya, tentang apa yang menjadi kewenangan yang ditunjuk di dalam pasal 49 tersebut. Jadi yang ditunjuk di dalam pasal 49 itu adalah, menurut masyarakat awam itu taunya PA itu adalah tentang perceraian. Ternyata juga Masya Allah banyaknya. Jadi banyaknya perceraian ya Pak? Enggak, ya dari sisi mayoritas perkara itu adalah perceraian. Ya. Tapi perkara di Pengadilan Agama itu tidak hanya perceraian kan gitu. Iya. Ya. Meliputi apa aja nih Pak selain perceraian? Ya. Jadi yang ditunjuk di dalam pasal 49 itu adalah, yang pertama adalah mengenai perkawinan. Perkawinan itu ada 22 bidang. Itu antara lain ada izin poligami. Jadi seorang yang akan menikah lebih dari satu itu harus izin dulu, mengajukan ke Pengadilan Agama. Nanti di Pengadilan Agama diperiksa secara detail mengenai penghasilannya bagaimana, apakah mencukupi, surat pernyataan berlaku adil ya. Itu antara lain yang menjadi persyaratan ya. Terus selanjutnya ada isbat nikah, penetapan nikah yang dulu perkawinannya itu tidak dicatatkan. Terus ada perwalian, ada pengangkatan anak. Kalau di PN itu sementara itu terkenal dengan adopsi. Ada banyak sekali. Jadi di bidang perkawinan itu ada 22 bidang, termasuk yang paling banyak mendominasi perkara-perkara di Pengadilan Agama itu adalah cerai talak dan cerai gugat, dan lebih banyak ke cerai gugatnya. Nah, itu antara lain ada 22. Untuk kesempatan ini tidak kita sebut, barangkali nanti kalau ada pertanyaan dari para pendengar. Nah ini. Terus selanjutnya wakaf. Ada wasiat, ada zakat, ada infak,
ada hibah, ada sedekah. Nah, ini yang ditunjuk di dalam pasal atau pasal 49, tapi undang-undangnya belum diperbarui. Jadi masih Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Sementara ditambah atau dengan perubahan pertama itu ditambah dengan kewenangan mengenai ekonomi syariah. Jadi eksyar istilahnya. Jadi dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangannya ditambah eksyar. Nah, perkara eksyar inilah yang sedang tren dan menarik, dan mulai banyak perkara yang masuk ke pengadilan agama mengenai lelang eksekusi, misalnya masuk di tren lelang eksekusi hak tanggungan, itu Pak. Ya, dan mitra pendengar, saya tunggu atensi Anda di 0273 321 344 untuk kesempatan siang hari ini ya. Mungkin ada pertanyaan yang mengganjal di hati Anda yang mau disampaikan di sini ya. Iya Pak, terkait dengan ini tadi ya, sesuai dengan tema pelaksanaan putusan pengadilan di wilayah hukum pengadilan agama sendiri, itu bisa diceritakan itu bagaimana itu Bapak? Oh ya. Terutama ini sudah masuk ke lelang eksekusi hak tanggungan. Jadi ada satu surat nanti yang itu di mana merupakan hak tanggungan. Prosesnya adalah hak tanggungan itu diberikan APHT, Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT. Lalu dari PPAT dibawa ke BPN, ya, Badan Pertanahan Nasional. Ya, di situ diterbitkan sertifikat HT, sertifikat hak tanggungan, dan ditambahi dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah yang kekuatannya sama dengan kekuatan putusan yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial, bisa dilaksanakan secara paksa jika salah satu pihak, utamanya ini terkait dengan debitur dan kreditur, karena banyaknya perkara yang masuk di lelang eksekusi hak tanggungan itu adalah tentang wan prestasi, sehingga debitur yang tidak tepat melunasi pada waktunya dan telah diberikan somasi oleh kreditur, dalam hal ini misalnya bank sudah mensomasi, somasinya sampai 3 kali tidak, maka itu kreditur bisa langsung bisa, kalau ini lelang eksekusi hak tanggungan, itu datang ke kantor pengadilan agama untuk mendaftarkan. Karena ada juga Pak, ada juga yang tidak usah melalui PA, itu barangkali bisa kita angkat ini. Ya. Kemudian Pak, ya terkait dengan hal tersebut ini melalui pengadilan agama ya Pak ya. Nah, adakah yang membedakan nih Pak antara peradilan umum dan peradilan agama dalam menangani hal tersebut? Iya. Jadi perbedaan secara prinsip atau pokok itu adalah yang terkait dengan kompetensi absolut. Jadi kalau di situ dinyatakan, kalau di PA itu khusus yang terkait dengan syariah. Jadi ada labelnya syariah. Jadi label syariah itu menentukan bahwa kemana gugatan ini diajukan. Kalau itu hutangnya itulah di bank-bank konvensional, maka mengajukannya itu adalah di pengadilan umum atau pengadilan negeri, karena itu konvensional. Tapi kalau terkait dengan eksyar, ekonomi syariah, bank-bank yang syariah, misalnya KSPPS syariah, Bank Syariah, Bank Mandiri, Bank BNI syariah. Nah, semuanya bila terjadi salah satu pihak, dari utamanya debitur itu tidak janji atau wan prestasi, maka ini kreditur mengajukannya ke pengadilan agama karena itu merupakan kompetensi absolut berdasarkan pasal yang ditunjuk di dalam 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Ya, kemudian waktu Pak, waktu yang harus dilakukan dalam pelaksanaan putusan itu bagaimana Pak? Oh ya, waktunya. Waktunya tentu itu dimulai dari tahapan pertama. Jadi tahapan pertama itu kan setelah dia kreditur mengajukan permohonan ke pengadilan agama, ya. Setelah itu
ketua menentukan bahwa biasanya kalau eksekusi hak tanggungan itu yang menangani adalah ketua dan yang mendampingi adalah panitera. Jadi begitu perkara itu masuk ke pengadilan agama, maka ini sifat aktifnya hakim disitulah. Jadi ini ada dua sebelum kita masuk ke situ. Yang pertama adalah sifat pasifnya hakim. Sifat pasifnya hakim atau pengadilan itu adalah tidak mencari-cari perkara, orang golek-golek perkara. Ya. Jadi misalnya juga termasuk di dalamnya ketika itu disampaikan, maka luas sempitnya termasuk itu yang menentukan adalah para pihak, bukan hakim. Ini sifat pasif dari hakim atau sifat pasifnya pengadilan. Tapi ketika perkara itu telah masuk ke pengadilan agama, maka hakim ini adalah bersifat aktif, bukan pasif lagi. Nah, aktifnya hakim di dalam proses pemeriksaan perkara itu terkait dengan hukum formil atau hukum acara, tidak boleh terkait dengan materi dari perkara itu sendiri. Misalnya, ya tentang hakim itu agar persidangan berjalan lancar, maka hakim menjelaskan tahapan-tahapan yang harus diikuti. Nah, ini tahapan-tahapan yang harus diikuti itu bisa berkembang. Karena di proses peradilan itu bisa berkembang, bisa 2 kali putus bisa, ya bisa 5 atau 6 kali putus juga bisa. Itu tergantung para pihak. Kalau misalnya pada sidang pertama itu T telah dipanggil dengan patut dan resmi. Panggilan patut adalah panggilan yang disampaikan kepada para pihak, ya, H-3 sebelum pelaksanaan sidang itu harus sudah di tangan. Dan panggilan sah atau resmi itu panggilan yang disampaikan kepada yang bersangkutan, ya, yang bersangkutan. Apabila tidak bertemu yang bersangkutan, maka panggilan itu harus disampaikan kepada aparat desa untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Ini harus ditempuh karena itu panggilan sah atau resmi patut itu menjadi atau menyebabkan sahnya terhadap perkara atau yang diputus oleh majelis hakim dan nanti tidak batal demi hukum ketika dilakukan upaya hukum banding. Nah, ketika perkara telah masuk maka hakim itu aktifnya antara lain tadi tahapan-tahapan persidangan yang harus diikuti. Ketika P dan T datang maka tahapan yang harus dilalui ini harus dilalui. Ketika salah satu di antaranya tidak dilalui maka menyebabkan ya putusan batal demi hukum antara lain tahapannya. Ketika hakim mendamaikan tidak berhasil, jadi upaya pertama majelis hakim itu bahkan sampai sebelum diputus itu mesti melakukan perdamaian atau mendamaikan. Nah, sudah didamaikan oleh majelis hakim, maka langkah selanjutnya ya berdasarkan Permat 1/2016 harus menempuh upaya mediasi, itu wajib. Jadi mediasi itu merupakan syarat yang imperatif atau keharusan yang harus ditempuh, ya. Manakala P dan T hadir ketika pada saat pertama sidang itu tidak berhasil didamaikan oleh majelis hakim. Nah, setelah mediasi itu nanti bisa diambilkan dari ada mediator yang dari luar itu mendaftar nanti diberikan izin oleh ketua untuk melakukan mediasi di situ. Nah, itu dengan konsekuensi tentu membayar, tapi pengadilan agama tetap melakukan pantauan agar ya tidak terjadi atau tidak memberatkan pada pihak. Itu tetap dipantau. Nah, ada yang mediator itu dari dalam. Nah, dari hakim. Nah, kalau dari hakim itu tidak dipungut biaya, jadi alias gratis kan gitu ya. Ini setelah itu usaha mediasinya itu berhasil atau tidak kan gitu. Nanti dilaporkan dalam laporan hasil mediasi pada persidangan selanjutnya, laporan hasil mediasi. Kok ternyata misalnya tidak berhasil, maka tahapan selanjutnya yang harus diikuti oleh para pihak atas saran atau sifat aktifnya hakim di dalam persidangan itu adalah masuk kepada jawaban. Nah,
ini jawaban ini bisa tertulis, bisa lesan. Ini belum masuk pada ekot Pak misalnya. Sekarang luar biasa pengadilan. Jadi menurut roadmap peradilan agama atau Mahkamah Agung itu 2035 itu menuju peradilan tingkat dunia. Ternyata sekarang sudah dimulai. Sekarang itu persidangan, kalau itu perkara ekot misalnya, itu adalah persidangan jarak jauh, telekonfen, itu juga bisa sudah dilaksanakan. Jadi orang-orang yang datang dari luar Jawa utamanya, misalnya jarak jauh, agar tidak mengeluarkan biaya banyak mendatangi sidang secara langsung, itu bisa telekonfen kan gitu. Ini tahapan. Jadi jawaban tadi bisa tertulis, bisa lisan. Terus nanti hakim bisa menjelaskan, misalnya proses persidangan selanjutnya adalah pembuktian, ya. Terus kesimpulan, ya, musyawarah majelis, ya, terakhir putusan. Ini tahapan-tahapan dan sifat aktifnya hakim di dalam persidangan. Ini yang ditempuh. Kemudian setelah putusan Pak, ya. Setelah putusan itu selesai bagaimana Pak? Dari dua belah pihak. Oh ya. Jadi setelah putusan selesai tentu ya, jika T-nya itu tidak hadir di dalam atau pada saat pembacaan putusan, maka ketua majelis atau majelis hakim memerintahkan untuk memberitahukan isi putusan. Ya, memberitahukan isi putusan ini penting. Ya, penting karena memang itu perintah undang-undang, perintah HIR dan sebagainya kan gitu. Jadi kalau itu misalnya putusan first take, kalau P-nya tidak terima, itu kan upahnya bukan first take tapi banding. Tapi kalau T-nya setelah diberitahu 14 hari sejak diberitahu tidak terima terhadap putusan itu, maka upaya hukumnya bukan banding tapi adalah verzet. Ini baru setelah verzet, setelah itu berkekuatan hukum tetap 14 hari sejak diberitahukan. Makanya hari ke-15-nya adalah BHT, berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka bisa dibuatkan, misalnya kalau itu perceraian ya bisa dibuatkan akte cerai, bisa dibuatkan ya itu salinan putusan penetapannya. Tapi sekarang salinan putusan itu bisa langsung misalnya mau ngambil bisa, tapi dalam proses misalnya berkekuatan hukum tetap, kalau salah satu pihak tidak datang harus nunggu, itu tentu nunggu 14 hari sejak tanggal diberitahukan. Ini penting dan tahapannya Pak. Ini harus. Kalau keduanya hadir pada saat dibacakan putusan, maka 14 hari sejak itu ya itu putusan berkekuatan hukum tetap baru bisa dibuatkan akte cerai. Ini antara lain Pak. Ya. Itu termasuk tanggungan ya Pak ya? Oh ya. Tanggungan. Jadi kalau tanggungan ini memang dikecualikan. Iya. Jadi kalau tanggungan itu adalah surat yang tanggungan yang telah disertifikat HT oleh BPN itu dan telah diberikan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu sama kekuatannya. Nah gitu loh Pak. Itu sama kekuatannya, itu bukan putusan. Sama kekuatan dengan putusan yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi gitu Pak. Artinya apa? Itu bukan putusan, tapi itu putusan itu bisa dilaksanakan bahkan dengan paksa bantuan alat negara, polisian untuk melaksanakannya. Tapi kembali lagi, jadi sifat pengadilan atau hakim dalam hal ini adalah pasif. Ketika memang nyata-nyata itu memang sudah dilanggar, debitur sudah melanggar apa menjadi akad, pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum perkara itu masuk. Karena apa? Sifat pasifnya pengadilan itu adalah tidak mencari-cari perkara. Begitu ada perkara masuk, pengadilan dalam hal ini hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk dengan dalih, oh ini hukumnya belum ada, pasalnya belum jelas, ya tak? Terus hakimnya ditolak, ini nggak boleh. Tapi justru hakim ya, ada yang melekat dalam hakim itu asas ius curia novit. Ius curia novit itu adalah hakim itu dianggap tahu semua hukum, sehingga dari perkara yang masuk itu meskipun misalnya pasal belum ada, tapi ya, hakim kan terus harus menggali dari sumber-sumber hukum yang lain, pasal-pasal yang lain, jurisprudensi,
hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, hukum adat dan seterusnya. Ini antara lain yang harus digali. Ya. Ini yang terkait dengan tanggungan, Pak. Tanggungan apa aja sih, Pak? Bisa dijelaskan? Oh iya. Ya. Tadi tanggungan utang piutang atau tanggungan yang lain ada nggak nih? Oke. Jadi perkara lelang eksekusi hak tanggungan itu adalah mayoritas perkara yang masuk itu adalah tentang wan prestasi. Wan prestasi itu cedera janji. Jadi debitur yang sudah kita sampaikan telah melakukan akad hutang piutang ya tadi dengan label syariah tentunya Pak, karena kalau bukan syariah itu bukan masuk ke pengadilan agama. Ya, makanya ketika dia sudah diakadkan harus melunasi tanggal sekian itu belum lunas ya tadi pihak kreditur atau bank melakukan somasinya sampai 3 kali Pak sebelum perkara masuk itu melakukan somasi, dan itu nanti somasi itu juga disertakan di dalam pemberkasannya ketika kreditur mengajukan perkara ke pengadilan tentang mendaftarkan lelang eksekusi hak tanggungan. Ya, baik. Berbicara tentang tadi ya terkait dengan tanggungan tadi ya. Nah, jika ada seseorang yang sudah meninggal dunia ya, kemudian tentunya hartanya itu tidak cukup ya untuk membayar hutangnya. Nah, bagaimana untuk menjadi tanggungan ahli waris menurut pembagiannya bagaimana nih Pak? Oke, terima kasih. Jadi bank dalam hal ini tentu sudah mengukur berapa juta, puluh juta atau ratus juta dia mengucurkan dana kepada debitur. Itu sudah diukur, dan tentu tanggungan setelah itu atau yang dihak tanggungkan atau agunannya itu mesti sepadan atau sebanding dengan hutang yang dikeluarkan, Mas. Jadi bank sudah mengukur, dan nanti bank setelah melalui proses tahapan lelang nanti akan kita jelaskan di belakang nanti mungkin itu adalah menjelaskan apa namanya tahapan yang harus dilalui ketika perkara itu masuk ke pengadilan yang terkait dengan lelang eksekusi hak tanggungan. Berapa rupiah yang harus dianu itu sudah diukur dengan jumlah hutang atau agunan yang diagunkan. Jadi nanti penjualan hasil lelang itu diharapkan bisa menutup semua hutang yang terkait dengan hutangnya debitur kepada kreditur gitu. Ya biasanya kalau mengajukan di bank syariah mungkin ada suami istri itu ya Pak ya, ada suami istri. Kemudian jika suami istri bercerai, nah siapakah yang akan melunasinya? Oh ya. Jadi kalau itu yang terkait dengan itu kan pertama itu atas nama siapa? Sertifikat hak tanggungan itu kan ada atas nama siapa kan gitu. Jadi kalau yang ditanggungkan itu misalnya atas nama suaminya, otomatis sebagai konsekuensi dari tanggungan yang akan atau lelang yang akan dilelang itu, agunan yang akan dilelang, yaitu atas nama milik suami kan otomatis kan kayak gitu. Nah itu yang akan dilelang. Ya baik, masih di 94 FM Giri Suara Wonogiri untuk kesempatan siang hari ini. Ya silahkan buat mitra pendengar semuanya yang mau menanyakan terkait dengan tema kita hari ini, kita tunggu atensi Anda di 02733213444. Baik Pak, ini ada yang udah atensi, kita coba buka dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, selamat siang, dengan siapa, di mana Bapak? Bukan Bapak ini yang Eyang. Oh iya, silakan. Selamat pagi, bukan Bapak narasumber yang terhormat. Ini dengan Eyang siapa dulu? Eyang siapa? Eyang siapa dulu nih? Eyang Noyo. Di mana? Di Juma Polo Karanganyar. Juma Polo Karanganyar. Jauh ya? Iya, jauh banget nih. Juma Polo Karanganyar. Iya. Kalau nggak seneng dengan RGS itu, ya berhubung saya Pak Pan RGS. Oh gitu. Ini Pak, masalahnya ternyata pengadilan tinggi agama itu tugasnya, tupoksinya itu sangat luar biasa banyaknya. Dan kali ini yang penting masalah, saya kemukakan masalah perceraian, agar pengadilan tinggi agama itu tidak begitu mudah memutus untuk perceraian kalau yang diajukan itu tidak memenuhi
masuk hukum, alasan-alasan yang tidak bermutu itu saya kira tidak usah ditanggapi, Pak. Iya. Itu yang pertama. Dan yang sedangkan yang kedua untuk Mas Turi itu jangan gampang sedikit-sedikit masalah keringinan dan digerujukan. Bom tiba dianggap bom tiba, terus ancamannya ngajukan cerai. Jangan. Ibaratnya ono rembuk, podo dirembuk, ono masalah dipecahke bareng-bareng, ya ono bukti, wah saya gak berani bicara coba sing antong itu. Jangan. Oke. Saya kira demikian, ibaratnya ya teklek buat kalian lah. Iya. Bang, boleh lu beli balen katanya apa pantas. Demikian Pak, Baik. selamat bertugas, terima kasih untuk penjelasannya. Ini agar dipersulit Pak, soalnya supaya perceraian itu tidak di Karanganyar, tidak di Wonogiri, antriannya itu koyo pulau antri apa beras itu ya. Oke deh. Tuh, terima kasih. Oke, terima kasih yang Noyo di Jumapolo, solusi agar perceraian tidak banyak gitu, Pak. Monggo, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi terima kasih dari pertanyaan dari yang Noyo Karanganyar yang terkait dengan tadi disampaikan, maaf, bukan PTA yang memutus itu, tapi adalah Pengadilan Agama. Yeah. Kami terkait itu Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang diperbantukan di Pengadilan Agama Wonogiri. Oke. Yang terkait perceraian itu jangan dipermudah. Yang jelas kan gini, Pak. Jadi yang ditangani di dalam pengadilan agama itu adalah perkara-perkara yang jelas sudah ditunjuk oleh undang-undang, tadi sudah kita sampaikan. Terus yang kedua, begitu juga alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian. Itu antara lain kan sudah ditunjuk juga. Jadi di luar, misalnya ditunjuk di mana alasannya? PP 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Terus misalnya KHI A sampai H, sekarang ditambah G. Kalau di PP 9 tahun 75 tadi adalah sampai H, B, C, D, F sampai F. Tapi kalau G sama H karena ada di KHI alasan talak dan murtad. Nah itu antara lain. Jadi kalau memang sudah nyata jelas ya, nyata jelas alasannya dan dibuktikan. Jadi proses tahapan persidangan itu nanti penggugat dalam ini itu dikenai pembebanan kewajiban untuk menyampaikan pembuktian. Ya, kan ini jelas. Kalau penggugat itu bisa menyampaikan pembuktiannya, antara lain salah satu di antaranya alat bukti adalah dengan saksi, dan saksinya itu menyampaikan ya dari gugatan penggugat itu bisa terbukti, maka hakim itu mengabulkan putusnya. Tapi kalau saksinya tidak tahu terhadap alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian, penggugat tidak tahu dan sebagainya, maka putusan itu akan ditolak. Karena apa? Saksi tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya. Nah itu sebenarnya sudah jelas, Pak. Nah sekarang misalnya jangan tadi jangan mudah dikit-dikit mengancam atau apa. Nah tadi memang jelas sudah ada rambu-rambunya. Kita tidak boleh keluar dari rambu-rambu itu. Jadi kita tidak boleh keluar. Karena apa? Kalau kita keluar itu sudah tidak memenuhi persyaratan kan gitu. Nah ini rambu-rambu yang harus ditempuh di dalam memutuskan perkara itu ada dua. Yang dijadikan dasar adalah hukum material dan hukum formil. Kalau hukum formil itu adalah terkait dengan acaranya. Kalau materi itu adalah yang dijadikan dasar tadi antara lain. Kan gitu. Ini harus diketahui oleh kita semua. Jadi PA itu tidak mempersulit kalau memang nyata-nyata memang sudah terbukti dari alasan yang diajukan oleh penggugat di dalam gugatannya. Nah, sekarang yang tren paling akhir itu adalah ini, jadi memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian. Nah, ini kan sekarang lagi tren ini. Jadi istri yang telah dicerai itu diberikan hak-hak ketika keduanya masih
suami istri, misalnya dalam hal pemberian nafkah, misalnya ada nafkah yang terlewat tidak diberikan. Nah, ini hakim akan menghitung dengan secara ex officio karena jabatan, melihat berapa kerjanya apa, berapa penghasilan dan sebagainya. Nanti hakim akan menentukan. Nah, di saat nanti sudah ditentukan oleh hakim, diputuskan di dalam amar putusan. Nah, kalau amar putusan itu kan bisa sampai banyak Pak, karena suaminya itu misalnya penghasilannya luar biasa banyaknya, bisa sampai banyak tuh. Nah, nanti dalam salah satu amarnya putusan itu adalah dari sifat-sifat putusan salah satu di antara adalah condemnatur. Condemnatur itu apa? Putusan yang bersifat menghukum. Artinya apa? Kalau salah satu pihak, dalam ini tergugat misalnya atau termohon tergugat, tidak mau melaksanakan atau juga pemohon yang telah diberikan beban tadi tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka salah satu pihak mengajukan ke pengadilan, namanya apa? Eksekusi. Jadi eksekusi itu pelaksanaan putusan secara paksa kalau ini terkait dengan putusan. Nah, dan tentu dalam melaksanakan eksekusi itu ada syarat-syarat yang harus diikuti, Pak. Jadi syarat-syarat yang harus diikuti ketika itu akan melaksanakan eksekusi itu yang pertama, itu putusan itu harus sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Ini harus wajib. Ya. Jadi kecuali ada putusan profesional atau profesional, ada putusan which for barbiforat, putusan serta-merta, itu antara lain. Akta perdamaian, nah itu bisa langsung dilaksanakan tanpa BAT. Tapi pelaksanaan misalnya with for barbiforat, serta-merta, profesional itu kalau yang menyangkut masalah-masalah yang nilainya besar, itu tentu harus izin ke pengadilan tinggi agama, izin ke Mahkamah Agung. Tapi kalau yang nilai-nilainya kecil, itu bisa langsung dilaksanakan tanpa meminta persetujuan atau izin dari atas. Oke, ini antara lain. Ini antara lain jawaban dari pertanyaan Eyang Noyo dari Karanganyar. Baik, Eyang Noyo gimana? Jelas ya? Oke, masih kita tunggu lagi, silakan 0273 321 344. Nah, di sini di WhatsApp-nya juga belum ada yang muncul nih. Iya, Pak, yang tadi terkait dengan hak tanggungan ini, Pak. Bisa dijelaskan lelang eksekusi hak tanggungan itu bagaimana? Seperti apa nih, Pak? Ya. Tadi sudah kita angkat sedikit mengenai bagaimana sertifikat hak tanggungan itu mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bisa dilaksanakan secara paksa. Ya, ini saya akan menjelaskan yang terkait bagaimana itu Pak, bagaimana atau cara-cara yang bisa ditempuh ya ketika salah satunya itu cedera janji ya, atau wan prestasi dalam bahasa hukumnya. Itu sebenarnya ada 3 cara. Cara yang pertama adalah parata eksekusi. Jadi parata eksekusi itu gimana? Kreditur dengan debitur, ya tadi sudah tentu sudah disomasi oleh kreditur ya, debitur sudah disomasi, bahkan somasinya sampai 3 kali Pak. Nah, ternyata juga tidak bergeming, tidak memperhatikan, tidak memenuhi apa yang menjadi somasi tersebut, maka kreditur bisa langsung datang ke kantor lelang. Jadi pelelangan itu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ya, petunjuk pelaksanaan lelang ya 13 PMK ya 2020 itu semua proses pelelangan itu wajib lewat kantor KPKNL, kantor lelang. Wajib. Jika tidak ya tentu tidak sah pelelangan tersebut. Nah, ini yang harus dianu. Lah, dia langsung datang ke sana ya. Di sana langsung menjual, maka parata eksekusi itu tanpa persetujuan debitur ya, tanpa mendapatkan fiat pengadilan atau persetujuan dari pengadilan, kreditur bisa langsung datang ke kantor lelang. Nah, biasanya nanti kan tetap dimuat di dalam iklannya. Kita langsung bisa melihat di pengumuman
pengumuman lelang yang parate eksekusi itu gimana? Biasanya di situ langsung bang. Apa? Nah itu bukan pengadilan agama gitu. Kalau pengadilan agama tentu lelang eksekusi hak tanggungan atau lelang eksekusi pengadilan. Tapi kalau parate eksekusi itu bisa langsung dijumlahi kayak gitu. Dan ini juga diperbolehkan menurut caranya dan tidak melibatkan pengadilan. Yang kedua itu dengan menjual di bawah tangan. Menjual di bawah tangan itu boleh atas kesepakatan pemberi hak tanggungan yaitu debitur dan penerima hak tanggungan yaitu kreditur, ya, bisa langsung melakukan komunikasi jika tidak ada keberatan untuk menjual sendiri jika memang nyata-nyata itu diperoleh harga yang tinggi. Karena kita tahu biasanya lelang itu kan sesuatu yang namanya dilelang itu mesti tidak tinggi, Pak. Iya. Meskipun ada patokan yang secara baku yang harus dipenuhi. Apa? Untuk penentuan nilai limit. Ya, nanti ada tahapan persidangan. Nilai limit itu kan harus diikuti. Patokannya gimana? Harus di atas nilai likuidasi atau nilai terendah dan di bawah nilai pasar. Ini adalah untuk sebagai bahan ketua membuat penetapan nilai limit yang dijadikan dasar untuk melakukan penjualan lelang ke kantor lelang. Nah ini yang kedua, menjual di bawah tangan, Pak. Yang ketiga adalah ini lelang eksekusi pengadilan. Nah ini ya tadi sudah kita cuplik sedikit, kita angkat sedikit. Jadi kalau memang tadi adalah cedera janji debitur sudah disomasi, maka langkahnya awal adalah kreditur mendaftarkan di pengadilan agama. Ya, pengadilan agama mendaftarkan lelang eksekusi hak tanggungan judulnya. Jadi lelang eksekusi hak tanggungan. Nah, setelah mendaftarkan, ini langkah kedua adalah ketua membuat penetapan unmanning. Jadi sidang unmanning itu sidang untuk melakukan teguran. Tentu ketua memerintahkan dalam sidang unmanning itu memerintahkan kepada termohon eksekusi dalam hal ini debitur untuk dipanggil untuk memenuhi panggilan dari pengadilan. Nah, setelah itu tahap selanjutnya setelah dipanggil maka sudah ditentukan harinya itu di situ ketua menegur kepada debitur. Ya, tentu tadi yang dipanggil tidak hanya debitur, nah wajib ditegur sebenarnya debitur, tapi untuk sampai kepada win-win solution ya jalannya tengah yang baik misalnya agar selesai kan kreditur juga dipanggil nanti dimusyawarahkan di dalam sidang teguran itu atau unmanning itu. Nah, setelah itu dipanggil pada sidang unmanning, ketua menegur pada debitur untuk waktu teguran ini berapa? Waktu teguran ini adalah 8 hari. Ya. Pertanyaannya sekarang yang muncul pertanyaannya. Misalnya gimana kalau termohon eksekusi atau debitur itu sudah dipanggil tidak datang? Menurut orang-orang menilai kan wah tidak bisa rampung. Dan ini pemahaman masyarakat yang masih internaliset, masih melekat ya. Itu adalah alah kue cerai, kue ngurus neng pengadilan orang untuk tanda tanganku ora rampung, ndak selesai, ndak dapat tanda tangan. Aku dipanggil tidak mau datang, itu sebetulnya akan rugi sendiri. Karena apa? Dia tidak bisa mempergunakan haknya ketika tidak memenuhi panggilan ke pengadilan atau di pengadilan itu tidak memenuhi panggilan, maka tidak bisa memperoleh haknya kan gitu. Tidak bisa menjawab, tidak bisa membantah. Ya, kalau barangkali tidak bisa melakukan rekonvensi gugat balik kan bisa juga. Itu sebenarnya rugi kan gitu. Karena nanti dalam pertimbangan hukum majelis hakim itu nanti akan dinyatakan karena termohon sudah dipanggil secara sah dan patut tidak datang, maka dia dianggap tidak mengindahkan apa menjadi panggilan pengadilan.
maka bisa sampai diputus dengan first take dan sebagainya. Oke, ini antara lain. Ya. Nah, kalau terkait dengan unmanning gimana? Tentu kalau kita lihat tujuan dari penegakan hukum, nah ini Pak, nah ini harus kita ketahui. Itu adalah yang pertama kemanfaatan, ya, nah. Yang kedua adalah keadilan, ya, nah. Yang ketiga adalah kepastian hukum. Nah ini kemanfaatan tentu kreditur akan bisa mengambil manfaat ketika itu nanti debitur bisa melunasi dengan pembicaraan damai misalnya, atau juga dari hasil penjualan lelang. Nah, keadilan misalnya, kan adil Pak, ketika debitur sudah dinyatakan dia mengajukan sudah mendapatkan kucuran dana, lalu dalam akad itu harus mengembalikan pada tanggal yang dia tentukan. Kan ketika itu tidak dipenuhi, kan itu tidak adil. Nah makanya ini penegakan hukum. Dan yang ketiga kepastian hukum. Nah, hukum harus mendapatkan kepastian, maksudnya gimana? Maksudnya adalah ya itu antara lain tadi ya. Jadi meskipun dia tidak hadir, maka langkah pengadilan tetap untuk mencapai kepastian. Ya tidak perlu di periksaan maning lagi. Ya, nah, tidak diberikan tenggang waktu peneguran. Dan secara ex officio ketua atau dalam hal ini hakim ya bisa mengeluarkan penetapan baik yang terkait misalnya sita eksekusi ketika gunanya belum dilaksanakan sita eksekusi, atau juga perintah penetapan eksekusi, kan gitu bisa juga. Nah sebetulnya kenapa itu harus disita, itu kan manfaat betul Pak. Jadi kalau istilahnya yang sudah populer di masyarakat itu sudah bukan sita eksekusi, tapi diblokir. Jadi yang dijadikan agunan, kalau misalnya tanah dan bangunan atau tanah yang melekat di atasnya bangunan misalnya, itu adalah disita eksekusi, maksudnya nanti setelah disita agar aman ya objek tersebut ya tidak ilusor, nanti tidak hampa. Kalau terkait dengan itu ya bisa dijual dan sebagainya, itu tidak agar tidak disewakan, dipindah tangankan, tidak diperjualbelikan, maka itu harus disita eksekusi. Nah sita ini nanti berita acaranya itu dicatatkan di, kalau itu berupa tanah dan bangunan misalnya yang melekat, itu dicatatkan di BPN. Kalau itu berupa misalnya ini Pak, eksekusi jaminan fidusia, tapi ini karena waktunya enggak ada, tapi ngangkat satu aja. Kalau jaminan fidusia itu yang dijadikan agunan, jaminan itu adalah barang-barang bergerak, mobil, motor. Ya. Nanti pendaftaran sitanya itu di Samsat. Maka ketika itu berita acara sitanya sudah didaftarkan, itu amanlah, sudah diblokir kan gitu. Nah, ini antara lain. Makanya itu yang harus ditempuh. Nah, jadi kepastian hukum itu akan nyata jelas ketika hukum itu dilaksanakan dengan baik. Norma-normanya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah digariskan. Nah, terus setelah peneguran tahap selanjutnya. Jadi setelah peneguran itu 8 hari setelah sidang aneman yang tahu ditegur, tidak juga mengindahkan, nah, makanya ketua membuat surat penetapan ya, nah, pengangkatan sita. Nah tadi andalan kan harus ditempuh nih Pak, angkat sita. Siapa yang diperintah di dalam penetapan perintah untuk sita? Itu adalah panitra atau yang mewakili dengan disertai 2 saksi. Tentu di dalam pelaksanaan sita itu karena ini yang terkait juga termohon jelas. Termohon eksekusi, pemohon eksekusi juga kita panggil untuk datang ke lokasi, dan juga aparat desa karena yang mempunyai tempat itu lokasi itu adalah di aparat desa, makanya nanti aparat desa juga dilibatkan di dalam di objek tempatnya sita. Nah, kita juga tahu tempatnya situ, itu antara lain dari situ. Nah, setelah itu nanti dengan 2 orang saksi. Nanti ditulis, dituangkan di
berita acara, ya, jurusita, ditandatangani oleh jurusita, 2 orang saksi, termohon eksekusi dan aparat desa. Ini setelah disita. Nah, ini setelah disita, tahapannya selanjutnya adalah ketua memerintahkan, ya, dengan satu penetapan untuk melakukan penjualan lelang. Jadi perintah melakukan penetapan penjualan lelang. Ini merintahkan pada panitera atau yang mewakili. Jadi semua dalam bentuk penetapan itu, ya, ini pengalaman kami, Pak. Pengalaman kami saat pertama kali melakukan lelang eksekusi hak tanggungan. Jadi saat pertama kali 2 perkara itu semuanya batal. Karena apa? Di dalam semua penetapan itu ternyata di dalam PMK, Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang, itu mengharuskan harus disertai dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Makanya jadi pengalaman saya setelah itu. Dan alhamdulillah sudah 13 kali melakukan lelang eksekusi hak tanggungan. Ya, ini menjadi pengalaman kami di lapangan. Oh, ternyata kita cocokkan dengan dasar ilmu yang kita pelajari. Setelah ditentukan itu, sebelum pelaksanaan lelang, maka ini ditentukan nilai limit, Pak. Nilai yang dijadikan dasar untuk penjualan lelang. Nah, di dalam menentukan penentuan nilai limit ini, Pak, ini ada 3 cara metode. Jadi karena PA itu kan ada sebagai pihak penjual, itu PA sebagai pihak jual, maka nilai limit itu hati-hati sekali. Ya. Biasanya ya, PA itu menempuh jalan lebih aman, dan itu memang yang ditunjuk di dalam appraisal kita menggunakan jasa KJPP, Pak, kantor jasa penilai publik. Ya, itu antara lain nanti appraisal untuk menentukan nilai limit tersebut. Nah, di situ ada beberapa ahli, ya tentu datang ke lokasi, kita mintai, kita membuat permohonan untuk menilai untuk sebagai bahan nilai limit. Nah, setelah itu dia datang ke lokasi, berapa proses sudah selesai, hasilnya dituangkan di dalam satu tulisan atau berkas yang nanti kita kumpulin pada saat berkas itu kita kirim ke kantor lelang. Nah, ini yang cara yang paling aman, meskipun juga tidak lepas dari perlawanan setelah itu, Pak. Ya. Perlawanan dari debitur, ya, itu ada perlawanan eksekusi, pembatalan lelang dan seterusnya. Terus yang kedua, Pak, masih ada penaksir. Penaksir ini orang-orang yang terlibat tentu ya kita yang nunjuk. Dan ini memang ada resiko juga ya. Jadi resikonya biasanya kita nggak mau ngambil resiko yang ya itu appraisal tadi, Pak. Yang nunjuk pengadilan agama. Terus juga ada HPS, harga penilaian sendiri. Ya, jadi yang dijadikan dasar kadang-kadang kalau kita hanya menilai dari NJOP saja, ya, nilai jual objek pajak, itu ternyata di situ tercantum kecil, padahal itu ternyata sudah naik. Nah, ini kita untuk menghindari akhirnya kita ya pengadilan dalam hal ini banyak sekali yang menempuh dengan KJPP atau appraisal tadi. Ini antara lain tahapan-tahapan berkas yang harus dilengkapi ketika akan mengajukan lelang. Setelah itu, Bapak, apakah dengan lelang tersebut permasalahannya dari debitur tersebut selesai? Ya, tentu dari hasil penjualan lelang tentu yang dijadikan standar. Ya. Kalau dari hasil penjualan lelang itu belum bisa menutup terhadap hutang debitur kepada kreditur, karena nanti ada bagi hasil, ada macam-macam itu. Jadi sehingga bisa bertambah yang harus dilunasi atau yang harus dibayar. Nah, kalau memang itu kurang, tetap nanti kreditur ya akan meminta kepada debitur, maksudnya dengan berbagai cara, tapi sudah di luar proses lelang, sudah selesai, Pak. Ya, tapi kalau nanti mau mengajukan keperdataan tentu tidak di pengadilan agama, tapi ke pengadilan umum atau peradilan negeri. Nah, terus yang terkait dengan tadi
Kalau penjualan lelang itu ternyata sisa dari hutang debitur kepada kreditur, maka sisa kreditur itu hanya mengambil jumlah utang debitur kepada kreditur, selebihnya itu dikembalikan kepada debitur. Ini. Kemudian Pak, jika ada hal yang mungkin tidak kita inginkan bersama, terjadi percekcokan antara debitur dan lain terkait dengan eksekusi atau lelang tadi. Nah, dari pihak pengadilan agama sendiri bagaimana untuk menuntaskan permasalahan? Iya. Pertama, jadi prinsip awal bila terjadi kayak gitu. Jadi prinsip pengadilan itu adalah melaksanakan lelang sesuai dengan petunjuk lelang yang digariskan oleh PMK. Dalam ini PMK 213 2020. Nah, kalau itu ternyata salah satu pihak tidak puas, tentu dia mengajukan perlawanannya dengan gugatan baru, misalnya pembatalan lelang misalnya, kan gitu bisa mengajukannya juga ke pengadilan agama. Ya, gitu. Jadi lelang bisa dibatalkan ya? Iya, tapi salah satu prinsip yang harus diikuti ya, pasal 25 di dalam PMK 213 2020 itu dinyatakan bahwa lelang yang dilaksanakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, artinya yang harus diikuti itu, maka tidak bisa dibatalkan. Kami juga punya pengalaman ini. Ketika kami telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan, nah, akhirnya T-nya tidak terima, mengajukannya ke peradilan negeri, mengajukan pembatalan lelang. Nah, kita dianggap PMH yang terkait dengan pembatalan lelang. Kita dianggap melaksanakannya tidak sesuai dengan aturan. Tapi saya juga tetap pengadilan agama didudukkan sebagai tergugat satu, Pak. Yeah. Tergugat duanya KPKNL, tergugat tiganya BPN. Nah, tetap saya buat kontra memori banding gitu. Semuanya kita ikuti dan akhirnya kami tetap menang karena satu prinsip yang saya masukkan juga, pelelangan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan tidak bisa dibatalkan. Ini norma yang ada di dalam PMK 213 2020. Jadi tetap misalnya salah satu pihak tidak terima terhadap misalnya putusan atau dalam hal ini lelang, itu tidak boleh melakukan eigenrechting, main hakim sendiri, atau juga misalnya demo dan apa, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, upaya salurannya tentu dengan mengajukan upaya. Ya, upaya antara lain tadi mengajukan gugatan PMH yang terkait dengan pembatalan lelang misalnya, kan gitu bisa. Oke, Pak. Ya, baik, mitra pendengar, masih kita tunggu, masih ada sedikit waktu. Ini tinggal 5 menit lagi cuma kita di perbincangan yang menarik di kesempatan siang hari ini ya. Masih ada sedikit waktu ya, silakan aja untuk menanyakan hal-hal yang mungkin terkait dengan tema kita hari ini. Mumpung di sini masih ada Bapak dari Pengadilan Agama Wonogiri ya, Pak ya. Silakan ya. Saya tunggu atensi Anda di 0273321344. Kalau mungkin tidak ada, ini masih ada pertanyaan yang ada ya, kita buka di 321344. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mas ya. Iya, selamat siang. Dengan Bapak ini siapa? Temanya apa, Mas? Ini temanya pelaksanaan putusan eksekusi lelang eksekusi hak tanggungan. Iya. Syariah ya. Syariah. Itu narasumbernya sudah bagus sekali. Betul. Jadi sudah negatif apa yang mau dikatakan pendengar. Iya, gitu. Saya selalu dengan narasumbernya sudah terlalu menguasai masalah. Materi kita. Iya. Memberikan pencerahan kepada masyarakat. Cuma mungkin sedikit yang kami tanyakan dalam lelangan ini, dalam lelangan itu kalau itu sudah disita menjadi haknya kreditur, itu Mas diberi waktu berapa bulan atau berapa tahun
barangnya itu dilelang dari waktu penetapan penyitaan. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Pak, dengar Pak. Oh, iya silakan. Kurang jelas kan anunya. Ya, ini tadi jangka waktu ya, jangka waktu setelah menjadi hak debitur itu jangka waktu lelangnya berapa tahun misalnya Pak? Setelah menjadi hak debitur, iya, bukan coba, kreditur. Iya, coba kita buka lagi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Kurang jelas nih Pak. Ini Pak siapa ya? Dari Pak Widodo di Manyaran. Manyaran. Iya. Silakan diulang pertanyaannya Pak. Sebelum yang menjadi tanggungan debitur itu dilelang itu kan disita. Lah melelangnya itu diberi jangka waktu berapa bulan atau berapa tahun dari waktu penyitaan. Itu ya. Iya. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Begitu Pak. Iya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang jelas dulu yang kita jawab ya, Pak Widodo dari Manyaran ya. Terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi tadi ada kelengkapan berkas ketika proses sidang unmanning dan seterusnya, kelengkapan berkas sampai penetapan nilai limit. Ya. Yang kedua adalah yang harus dilengkapi dulu, misalnya karena ini ditunjuk oleh PMK Peraturan Menteri Keuangan tadi. Kalau ini salah satu tidak ada, maka di situ dinilai tidak cacat hukum, cacat formil maupun material, sehingga lelang bisa dibatalkan. Nah, termasuk di dalamnya adalah daftar 2 orang saksi, ya, daftar barang yang dilelang, rincian hutang, debitur, penunjukan penjual, daftar rekening untuk menampung hasil lelang. Ini ketika proses pelaksanaan lelang, 2 saksi dan penjual ini wajib datang. Ketika itu tidak datang 2 saksi dan penjual, itu maka lelang akan dibatalkan karena karena menyalahi syarat formil material yang ditunjuk di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nah, terkait dengan tadi dari semua berkas sudah lengkap, ya, kita kirim ke kantor lelang, makanya kantor lelang itu simpel sekali. Kalau sudah lengkap, sudah diupload, sekarang itu kan berkas itu semua sudah diupload dulu di domain www.lelang.go.id, semua lengkap. 2-3 hari kantor lelang itu mengeluarkan jadwal pelaksanaan lelang. Nah, 2 hari. Nah, sejak itu langsung ya, setelah ditentukan tanggalnya, pengumuman pertama itu berupa selebaran. Selebaran itu misalnya pengumuman itu dipasang di kantor PA, di kantor Pemda, gitu. Itu selebarannya. Nah, jarak dari setelah itu setengah bulan lagi atau 14 hari itu pengumuman iklan di surat kabar. Dan ini harus dimuat ini Pak. Dan setelah diumumkan baik selebaran maupun di iklan surat kabar, itu cukup wajib diberitahukan kepada termohon eksekusi. Jadi begitu rigidnya, begitu rincinya, ketika salah satu tidak dilaksanakan menyebabkan cacat formil material yang dinyatakan di dalam PMK yang mengatur tentang lelang. Nah, setelah semuanya lengkap ya, itu diiklankan ya, nanti ditentukan oleh sana. Pelelangan itu oleh kantor lelang akan dilaksanakan di kantor PA atau di kantor lelang. Nah, itu yang menentukan sana. Nah, kalau ke kantor lelang berarti kita datang ke sana kan gitu. Penjual dan 2 orang saksi wajib datang. Nah, di sana nanti sekarang langsung karena yang terakhirnya adalah closed bidding, Pak. Jadi tidak secara terbuka tapi secara tertutup. Nanti dibuka di akses tadi, domain tadi, lelang www.lelang.go.id, dibuka apakah ada penawaran atau tidak. Kalau TAP itu tidak ada penawaran, maka untuk bisa melaksanakan lelang lagi ya, dan tidak melalui proses awal, itu harus segera dari situ, harus segera. Karena apa? 7 hari sejak pelaksanaan lelang harus segera dilaksanakan lelang ulang. Karena pemuatannya di surat kabar itu hanya waktunya 7 hari. Tapi kalau ini tidak dilaksanakan, maka kembali kepada proses awal, ya, lengkap berkas dikirim lagi dari prosesnya kayak gitu.
untuk pelaksanaan lelang. Jadi praktis waktunya sejak pendaftaran atau pelaksanaan sita sampai kepada pelaksanaan lelang itu tidak lebih dari 1,5 bulan, Pak. Oke. 1,5 bulan Iya. sudah selesai ya. Insya Allah. Putusannya udah diputuskan. Ya sudah proses lelangnya berhasil atau tidak gitu. Iya. Kalau itu kan bukan putusan tapi Oke. lelangnya berhasil. Kalau tidak ini jalannya. Kalau ya berarti harus segera melunasi 5 hari sejak pelaksanaan lelang kan gitu. Iya. Kalau enggak itu ya kan nanti terkena ada aturan yang digariskan oleh peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Kalau mungkin sudah selesai lelang, kemudian diputuskan itu Pak ya. Oh enggak usah diputus, sudah selesai. Ya sudah selesai lelang itu. Dan nanti baik lelang itu berhasil maupun tidak, itu tetap ada risalah. Risalah lelang itu akta otentik. Jadi akta otentik itu akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh atau pejabat resmi. Nah, dalam kaitan ini adalah pejabat lelang yang membuat risalah lelang itu. Makanya itu aktanya otentik. Tidak ada penawaran, lelangnya dilaksanakan. Kalau ada penawaran, oh berarti ya ada penawaran, sudah berarti pemenangnya yang tertinggi yang masuk di dalam pelelangan tersebut. Nah setelah itu 5 hari harus melunasi, harus membayar PPh, harus membayar pajak-pajaknya. Setelah itu baru kita serahkan. Ya. Ya. Baik mitra pendengar, masih banyak sekali pertanyaan yang mungkin bakal kita sampaikan, namun karena waktunya sudah nggak cukup ya. Ini sudah jam 11 lebih 2 menit ya, dan masih ada satu lagi sebagai closing statement di kesempatan siang hari ini. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan nih Bapak. Terima kasih. Jadi pesan kami yang kami sampaikan dalam podcast ini ya, ini ternyata banyak memberikan manfaat pada kita semua. Setelah kita mendengarkan, tentu yang kita belum tahu, setelah itu tahu ya kita laksanakan. Yang kedua, kalau ada hal-hal yang sifatnya ada terkait dengan aturan hukum atau butuh proses penyelesaian hukum, maka itu harus dilakukan. Ya, antara lain juga yang paling aman dan mendapatkan kepastian hukum dilaksanakan di pengadilan. Dan yang ketiga, pengadilan itu tidak keluar banyak. Kalau keluar banyak biaya itu tadi ada yang lewat calo, ada yang lewat dari ya lain yang antar dan apa itu. Tapi kalau datang ke kantor itu sebetulnya biaya panjer itu telah ditentukan tidak banyak. Ya, sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Oke, ini barangkali pesan-pesan saya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Mansur ya. Ya, baik mitra pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama talkshow bersama Pengadilan Agama Wonogiri. Tadi sudah dijelaskan secara mendetail dengan tema kita hari ini, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama bersama Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Mansur MH. Ini panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang diperbantukan di Pengadilan Agama Wonogiri. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Sama-sama. Ya. Baik mitra pendengar, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat mitra pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.